Iya, Ustadz mau tanya ini soal Id Ustadz. Apakah ada sunnah-sunnah Nabi Ustadz yang baik untuk dilakukan ketika itu Ustadz? Misalnya kayak mandinya itu Ustadz, mandi besar kah atau bagaimana? Karena saya juga pernah dengar Ustadz itu Baik. katanya kalau mau ke lapangan Ustadz perginya itu lewat jalur lain dan pulangnya juga lewat jalur lain. Apakah itu betul Ustadz? Baik. Dan adakah sholat sunnah Ustadz sebelum sholat Id? Misalnya kita sampai lapangan Ustadz sholat sunnah atau bagaimana itu Ustadz? Iya, mohon penjelasannya dia Ustadz. Baik, terima kasih Barakallahu fiik. Pak Rahmat. Barakallahu fiik. Jadi untuk sholat Id dari sunnahnya, yang pertama seorang itu dari rumahnya dia berpakaian dengan pakaiannya yang paling bagus. Karena hari Id itu adalah hari menampakkan kegembiraan. Hari menampakkan kegembiraan. Karena itu ada syariat zakat fitri diberi kepada orang yang tidak punya supaya mereka bergembira di hari Id. Maka yang punya pakaian bagus dia pakai untuk sholat Id. Dia tampakkan kegembiraannya. Kemudian yang kedua, disunnahkan bagi siapa yang ingin pergi sholat Id, dia mandi dahulu. Mandinya sama dengan mandi besar. Sama dengan mandi besar. Sebagaimana hari Jumat, seorang mandi besar seperti mandi besar juga bentuknya. Karena menghadiri posisi-posisi perkumpulan banyak orang dan hari raya, itu memang hendaknya dihadiri di kondisi yang paling bagusnya. Salah satunya dalam kondisi dia sudah mandi. Dan itu datang dalam sebagian riwayat lemah, tapi ada athar dari para sahabat saling menguatkan. Dan itu bisa menjadi hadits yang kuat, menjadi dasar pijakan di dalam hal itu. Kemudian yang ketiga, sebelum keluar dari rumah, disunnahkan untuk makan dahulu. Makan dahulu. Dan disunnahkan memakan beberapa butir korma. Kalau dia punya rutop, dia makan rutop. Kalau tidak rutop, maka dia makan beberapa butir korma. Kalau tidak ada korma, dia meminum beberapa teguk air. Atau kalau dia tidak memiliki dari korma dan korma basah maupun korma kering, ya, dan di kebanyakan masyarakat ada makanan-makanan lain yang biasanya sudah disiapkan, songkolo, ketupat, dan semisal dengannya, itu nggak ada masalah. Dia makan dahulu sedikit. Setelah itu dia keluar untuk pergi sholat Idul Fitri. Ini khusus untuk Idul Fitri seperti itu. Kalau Idul Adha kebalikannya. Idul Adha kebalikannya. Kalau Idul Fitri memang dia tampakkan bahwa hari itu adalah hari berbuka, hari bergembira. Hari bergembira. Kemudian begitu keluar dari rumah, begitu dia menuju ke masjid, maka dia lantunkan dari takbir-takbir. Dan takbir yang datang dari para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbarnya 2 kali saja. Dan datang dari sebagian sahabat yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Iya. Kalau seorang bertakbir dengan takbirnya para sahabat, itu lebih indah dan lebih bagus. Tapi kalau misalnya ada yang bertakbir dengan bentuk yang lain, tapi di dalamnya ada pengagungan kepada Allah, maka itu insyaallah ta'ala tidak ada masalah karena masuk di dalam keumuman ayat walitukabbirullah, supaya kalian bertakbir kepada Allah. Dan disunnahkan kalau dia pergi sholat Id, dia menempuh suatu jalan dan pulangnya dia dari jalan yang lain, dari arah yang lain. Itu ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal Id khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sudah sholat Id, beliau menyelisihi jalan, maksudnya mengambil jalan yang lain. Mengambil jalan yang lain. Nah, itu mungkin dari hikmahnya supaya dia tidak melihat satu sudut saja dari kegembiraan, dia melihat dari banyak kegembiraan kaum muslimin, sehingga itu memenuhi hatinya, semakin cinta kepada agamanya, semakin cinta kepada saudara-saudaranya. Ya.
dan mungkin banyak dari kebaikan yang bisa dia lakukan. Kemudian pada saat tiba di lapangan sholat id, tidak ada syariat untuk sholat. Karena Nabi tidak ada sholat sunnah sebelumnya, tidak ada sholat sunnah setelahnya. Ini kalau sholat idnya dilakukan di lapangan, dan itu sunnahnya. Dan harusnya seorang itu di masa seperti sekarang ini, dia hanya sholat di lapangan, tidak sholat di masjid. Tapi dia sholat di lapangan, sebagaimana himbauan pemerintah di dalam hal tersebut. Iya. Nah itu lebih mencocoki sunnah Nabi, dan lebih mencocoki kondisi pandemi sekarang ini, dari sudut penjagaan terhadap penyebaran virus. Kemudian di sholat idnya dia ikut laksanaan sholat id sebagaimana yang telah dimaklumi, ya. Dan takbirnya itu terputus nanti begitu imam sudah berdiri untuk sholat. Setelah dia pulang dari situ, maka takbir sudah selesai, tidak ada lagi takbir. Dia pulang ke rumahnya dari jalur yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya.